Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Al-ayah surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-50. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum ayyuhan nas idza tagha nisa'ukum wa fashaqa syababukum. Qalu ya Rasulullah inna hadza lakainun. Qala na'am. Wa ashaddu minhu kaifa bikum idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Qalu ya Rasulullah anna hadza lakainun. Qala na'am. Syaddu minhu kaifa bikum idza ra'aitumul munkar ma'rufan wa ra'aitumul ma'rufa munkaran. Al-hadis rawahu Abu Ya'la wa Tabrani fil Awsat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah ahli pengajian, jamaah ahli pengaosan, khususnya yang berada di Masjid Al-Haq PJ Persis Balai Endah dan PJ Persistri Balai Endah, tepatnya yang berada di Jalan Adipati Agung. Mohon maaf kalau saya salah. Dan umumnya ihwatu iman, jamaah ahli ngaji, ahli pengajian yang tidak bisa hadir, dan monitor atau menyimak di layar kaca baik di handphone maupun di laptop dan juga disambungkan ke layar TV melalui channel YouTube Dakwah Persatuan Islam. Nanti setelah kajian ini selesai, maupun yang sekarang live streaming di channel YouTube Dialog Islam. Alhamdulillah pada malam ini Sabtu pertama, malam Ahad pertama di tahun 2021, kembali Allah mempertemukan kita semua dalam kajian rutin, baik yang berhubungan dengan masalah akidah, iman, maupun yang berurusan dengan masalah ibadah atau Islam, dan juga berhubungan dengan masalah muamalah, bagaimana berakhlak, beradab, beretika, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sampai menyikapi persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat, dimulai dari masyarakat terkecil, yaitu keluarga, hubungan antara suami kepada istri, hubungan antara bapak terhadap anak, ibu terhadap anak, maupun juga hubungan antar pemimpin secara besar
baik aparat pemerintah kepada rakyat ataupun hubungan perusahaan antara majikan dan bawahan, antara pimpinan dan agen, itu semua tidak luput dari kajian yang disebut dengan muamalah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan ad-dinu al-muamalah. Agama itu adalah hubungan muamalah sosial. Pernyataan ini disampaikan sehubungan dengan ada salah seorang laki-laki yang menyepi, menyendiri di masjid, seolah-olah dia ingin bebas dari hiruk pikuk dunia, dan salah satunya dilantarankan karena masalah utang piutang. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada orang itu, dan kita tidak perlu kepo siapa orangnya karena nama tidak penting, tetapi yang paling penting pelajarannya. Umar bin Khattab waktu itu bertanya, kenapa kamu berdiam diri menyepi di dalam masjid, berdikir kumat kamil di dalam masjid? Apakah kamu tidak punya keluarga? Orang itu menjawab, ya, saya punya keluarga. Tetapi keluarga saya sudah ditanggung oleh saudara saya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, saudaramu yang mengurus keluargamu itu lebih mulia daripada kamu. Lahirlah pernyataan ad-dinu al-muamalah. Agama itu adalah bermuamalah. Muamalah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita yang sederhana, agama itu mesti dipraktekkan dalam kehidupan. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kita sholat berjamaah 5 waktu, itu baru menggugurkan kewajiban. Kita saum setiap Ramadan, baru menggugurkan kewajiban. Dari waktu subuh masuk hingga maghrib tiba, menahan lapar dan dahaga serta berhubungan badan, suami istri, itu baru menggugurkan kewajiban. Zakat, tijaroh, zakat dagang, perhiasan, pertanian, zakat simpanan dikeluarkan, itu baru menggugurkan kewajiban. Haji setiap tahun 8 Zulhijjah sampai hari ke-13 yang disebut dengan Nafar Sani, sebagaimana yang tadi saya baca dalam surat Al-Baqarah ayat 201-202. Itu baru menggugurkan kewajiban. Umroh sunat dalam pengertian untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam ibadah haji, ataupun umroh yang pertama dikarenakan karena kuota haji yang banyak dan lama, dilakukan hanya paling lama 4 jam. 4 jam tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i, Safa Marwah, lalu tahallul. Hanya 4 jam. Nah, itu semua baru dikatakan rukun Islam. Baru dikatakan menggugurkan kewajiban. Belum menjadi muamalah. Praktek yang sesungguhnya inilah yang membutuhkan dorongan kekuatan iman
bukan fisik. Perlu saya sampaikan, mudah-mudahan tidak bermaksud menggurui. Setelah kita merenung, mengevaluasi kondisi diri kita, kondisi keluarga, masyarakat, umumnya bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dilihat dari sudut pandang Al-Quran, mayoritas penduduk NKRI ini adalah Muslim. Mayoritas kebanyakan penduduk NKRI ini adalah Muslim. Presidennya Muslim, masih sholat. Haji, saum, kurban juga sama. Masih mereka lakukan. Rakyatnya pun tidak dilarang sholat, tidak dilarang saum, tidak dilarang zakat, tidak dilarang haji, tidak dilarang memakmurkan masjid. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang Al-Quran, baru sebatas Muslim, belum mukmin, belum mukmin, dan itu harus rela kita terima kenyataan itu. Al-Quran menyebutkan begini, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun lanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beramal amal solih, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dibarengi dengan keimanan, akibatnya kami akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Jaminan Allah ketika Islam dilaksanakan, mulai dari syahadat, sholat, saum, zakat, haji, dilakukan, tapi mukmin didasari dengan keimanan, kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik. Satu, jaminannya. Kedua, Allah akan memberikan kekuasaan. Allah akan memberi kekuasaan, Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Ketiga, Allah tidak akan memberikan jalan sedikit pun kepada orang kafir untuk mengalahkan umat mukmin. Ini yang coba kita renungkan baik-baik, pikirkan baik-baik, evaluasi, introspeksi, perbaiki. Negara kita tadi sekali lagi penduduknya Muslim mayoritas. Presiden, wakil, menteri, gubernur mayoritas Muslim. Tapi kenapa sampai detik ini pemandangan dan pendengaran kita melihat dengan seksama dan nyata kehidupan yang baik, kemenangan, penjajahan dari orang kafir seolah-olah belum berpihak kepada mayoritas Muslim itu. Secara politik, umat Islam masih kalah. Secara ekonomi kalah. Budaya sudah budaya barat. Yang lebih ngeri, Pak, di Depok itu
dilakukan survei selama 5 tahun, itu ditemukan ada kasus 93,7% siswi SMP dan SMA mengaku sudah tidak perawan. 93,7%. Ini diungkapkan oleh Ibu Nur Azizah, kata Ketua Komnas PA Arif Merdeka Sirait, dan sejumlah wartawan di Kota Depok. 93,7% tersebut sebanyak 61,2% diantaranya mengaku memilih aborsi atau menggugurkan kandungan. Itu jelas budaya nikah. Nikah sudah tidak lagi dianggap satu solusi. Tapi free love, free sex sudah menjadi budaya. Dilihat dari segi tantangan pendidikan, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam bab 2 pasal ketiga, pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlakul mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu tujuan pendidikan nasional. Namun ternyata tidak mudah untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional ini. Tantangan di zaman ini ya sangat berat, terutama permasalahan remaja dan pergaulan di era sosmed, sosial media. Nah, inilah barangkali yang mesti kita hisab, ya, introspeksi dan evaluasi. Pendidikan sekarang, baik di sekolah umum, katakan SMP, SMA, perkuliahan, perguruan tinggi, bahkan sampai ke pesantren-pesantren, kita disibukkan dan dibingungkan oleh anak kita sendiri yang mereka sudah dicekoki oleh dunia sosial media. Baik. Nah, ternyata masih jauh dari maksimal. Pondok pesantren, kemudian PPK, tahfidz Quran, PAUD, itu sudah banyak sekarang. Dan orang sekarang melihat bahwa agama ini memang memiliki peran yang sangat penting dalam menyelamatkan bangsa dan negara ini. Sering saya sampaikan, Pak, kalau kita tidak diajarkan agama, pengajian ini sudah dijaga oleh aparat kepolisian dan TNI. Tapi ternyata aman-aman saja. Kenapa? Pengajian kita aman, tertib, rapi, sehat, taat aturan, tidak dijaga oleh aparat TNI. Karena agama mengajarkan inna amwalakum wa dima'akum wa aradakum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Ini yang menjadi landasannya. Sesungguhnya harta-harta kamu, darah-darah kamu, dan
kehormatan kamu itu haram diganggu. Haram diganggu miliknya, haram diganggu manfaatnya, kecuali dengan cara Islam. Bagaimana Ustaz maksudnya? Sendal kita, sepatu kita, kendaraan dan sebagainya aman diparkir. Nggak ada yang menjaga itu. Polisi, TNI nggak ada. Aman. Dan ibu dengan tawakal kepada Allah setelah mengunci mobil, baik dengan kunci ganda atau tidak, melenggang kangkung, masuk ke masjid dalam keadaan saya sudah bertawakal. Coba bayangkan oleh Bapak, di mal-mal. Kemarin pada waktu tahun baru, pada waktu Natal, berapa aparat yang diturunkan untuk menjaga. Nah, agama ini sebenarnya memberikan sumbangan yang paling banyak. Salah satunya adalah mengontrol, mengawasi hak orang lain. Hartanya, darahnya. Gak ada yang berani di pengajian saling pukul. Mohon maaf Pak, sering saya sampaikan ya. Urusan ibadah yang pertama kali akan dihisab, sholat. Urusan muamalah, hubungan masyarakat, sosial, suami istri, keluarga, tetangga, bangsa dan negara, yang akan pertama kali dihisab adalah darah. Makanya pesan Nabi penting sekali ini. Kepada para suami waktu itu, wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali hindari oleh kamu memukul wajah istri. Kalau sudah memukul wajah istri, lalu ada setetes darah yang jatuh, maka itu akan yang pertama kali dihisab. Makanya dalam Islam, olahraga yang menyebabkan darah keluar, haram hukumnya. Obatu Ustaz Dabli resep. Tanyakan saja kepada hati. Kenapa Habib itu? Siapa Habib itu? Habib yang kemarin Panang nu keluar teh. Habib. Lain Habib Smith atau Panang mapat Habib Smith wae teh. Eta Habib anu ngelehkeun nu polontong gini. Dia pensiun kan? Pensiun dari tarung bebas itu. Pokoknya Habib anu ingetna lain Habib Rizik lain. Habib anu tukang gelut. Itu mengundurkan diri di saat sedang ada di puncak-puncaknya. Karena dia sadar memukul wajah orang kafir pun kalau tidak dalam suasana perang, tidak dalam suasana perang, itu haram. Tidak boleh. Kita punya tetangga nih kafir, Nasrani, Hindu, Buddha, ya. Itu nggak boleh diganggu. Kedua, bertetangga dengan orang kafir, rumahnya harus dijaga. Tidak boleh diganggu. Harus dijaga. Apabila ada yang membahayakan, dikasih tahu. Terus, kalau kita punya hutang kepada orang kafir, dalam urusan dagang, urusan kontrabon, ya, dengan orang kafir, kan nggak bisa dihindari, Pak. Itu harus dibayar. Nah, sekarang negara kita hutangnya konon katanya sudah mencapai 6.000 triliun. 6.000 triliun ditambah nanti kuartal kedua akan ditambah katanya. Baik. Ya, hutang kita itu 6.000, hutang kita lagi hutang negara ya. 6.000 triliun berarti Pak Nanang, Pak Undang kalau punya istri lagi hamil, itu yang sedang dikandung sudah punya hutang. Pertanyaannya, kalau Pak Nanang meninggal sebagai bapaknya, anaknya sudah punya hutang, bayarnya ke siapa? Untung saja ada hadis Nabi. Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya, kata Rasulullah, sebagai pemimpin, kalau sekarang berbicaranya presiden,
Saya sebagai presiden yang akan bertanggung jawab urusan hutang mereka. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Meskipun hutangnya 6.000 triliun, yang akan membayarkan dan bertanggung jawab siapa? Presiden. Baik. Lanjut, Pak. Nah, kembali kepada yang tadi. Kedua, tadi secara sosial, kontrol, pengawasan, kita aman, hidup bertetangga. Jangankan dengan muslim ya, dengan kafir pun kita aman. Dan ada pernyataan dari Pigai, mantan, kalau saya salah tolong koreksi. Pigai, mantan anggota Komnas HAM. Ya. Beliau memberikan pernyataan begini Pak pada perayaan Natal kemarin. Ketika ada ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dari Menteri Agama yang baru itu, ya, apa kata Pigai? Pigai, saya tidak butuh ucapan selamat Natal. Yang penting bagi saya, amalkan agama kamu dengan benar. Begitu kan? Dari sini semua mata tertuju. Sebenarnya dari dulu orang Kristen kalau Natalan mereka tidak mau mendapatkan ucapan selamat Natal. Tidak mau loh. Kalau kita baca buku Parasit Akidah yang disusun oleh Dr. Ustadz Ade Marzdededek dalam buku Parasit Akidah, saya tidak bermaksud mengungkit-ungkit urusan Natal dan Tahun Baru ya, karena itu urusan mereka. Sebenarnya Natal itu tidak ada dalam agama Nasrani. Itu agama Romawi, agama paganisme, agama penyembah berhala. Cuma yang berkuasa Romawi. Gitu. Termasuk Tahun Baru. Nah, yang ingin saya sampaikan, begini Pak. Kemarin waktu Tahun Baru dan Natal, Tahun Baru ya kemarin, aman ya? Ada kembang api? Ada. Pesta poya-poya? Gak ada. Atau ketinggali? Bakar jagung? Ada. Tapi tidak semewah yang dulu gitu. Kalau dulu mah Tahun Baru itu orang kabupaten Pak, muat beja-bejanya. Orang kabupaten, orang kota, sama itu. Kalau saya pulang dari Bandung ke rumah, dari Bandung ya, itu dari asar, itu sudah penuh jalan macet luar biasa. Untuk menyambut Tahun Baru. Islam menganjurkan tidak ada Tahun Baru dalam Islam. Tahun Baru Masehi nggak ada dalam Islam dirayakan. Tahun Baru Hijriah pun nggak ada. Kalau dikatakan Islam melarang, mengatakan ini tasabuh, jangan ulang tahun, jangan tahun baruan, tasabuh dengan orang kafir. Dianggapnya apa? Radikal. Dianggapnya apa? Fundamental. Dianggapnya apa? Tidak toleran. Begitu kan? Sekarang siapa yang melarang mengadakan upacara Tahun Baru? Melarang. Pemerintah. Tidak ada perayaan Tahun Baru. Ya kan? Coba kalau Islam, kalau saya yang menganjurkan, disebutnya tidak toleran dan sebagainya. Tapi kalau pemerintah turun, selamat. Ridwan Kamil ketika jadi wali kota Bandung, itu ada program Maghrib mengaji. Itu kan nurut semua. Maghrib itu sudah pulang anak-anak. Ibu-ibunya sudah sibuk mengaji, mengajarkan ngaji kepada anak. Nah ini artinya urusan agama, anjuran dan sebagainya. Kalau pemerintah turun, aman. Tidak akan ada yang disebut radikal dan sebagainya. Bersyukur tahun ini kita tidak menyaksikan pemandangan-pemandangan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Tapi ainu
meuli pepetasan aya keneh. Saya semalam tidur jam 10 lah. Tidak terdengar bunyi petasan. Biasanya Bu kalau tahun baruan, aduh ya Allah. Ceuli teh meuni rawing gandeng. Anak saya pun minta izin mau ke masjid, Pak. Mau apa Nopan? Mau makan-makan. Jadi anak saya cuma makan-makan di masjid. Baik, lanjut. Kemudian Pak, yang kedua, sumbangan agama terhadap negara ini adalah semangat jihad. Begini Pak, Bu. Kalau tidak ada jihad, penjajah Belanda, penjajah Jepang, sekutu, bahkan PKI sekalipun, itu nampaknya akan terus berkuasa di negara ini. Cuma umat Islam itu punya jihad. Jihad itu begini, kalau agamanya sudah diusik, wah dia sudah tidak takut lagi mati. Sekarang coba Pak, pengajian dibubarkan umpamanya. Ada yang ini semakin ngotot. Umat Islam itu semakin berani. Padahal tidak punya senjata. Mohon maaf, dalam pepatah Arab dikatakan begini. Man azza bazza. Barang siapa yang punya kekuasaan, punya fasilitas, punya data, punya senjata, punya harta, bazza. Pasti dia akan berlaku sewenang-wenang. Tetapi sekarang dibalikan. Katanya umat Islam jangan berlaku sewenang-wenang. Ibu masuk WA, suka googling, Facebook dan sebagainya, datanya sudah ada di sana. Termasuk Ustaz Ansor di Cirian. Ya saja lemah teh cenah ye, kepeleukeut di Kopeah cenah ye. Ngaji, wah nyinggung-nyinggung pemerintah. Data saya sudah ada. Ibu jangan dulu senang ketika ibu sudah mudah segala sesuatu yang diinginkan, dibutuhkan menjadi mudah di handphone. Mau lotek kali pahapo yang harganya seberapa ya? 20.000 atau 25.000 anu amis tapi ngeunah. Mau apa? Mau cendol Elizabeth? Tinggal go food. Go send. Ya kan? Shopee, Tokopedia, Lazada kan sudah menjadi kebutuhan kita. Gratis kan? Gratis. Bebas ongkir, bebas ongkos kirim. Tapi ada yang luput dari perhatian kita. Data kita sudah ada di mereka. Makanya hati-hati kalau chattingan. Ibu kalau di WA datanya belum benar, belum nyata, belum A1, jangan langsung share. Itu bisa diganti. Tanggalnya, harinya, orangnya bisa diganti. Di WA, hati-hati. Jadi di satu sisi segala dimudahkan. Tapi ada yang luput dari pandangan kita. Saya tidak punya senjata. Nyekel ge teu bisa. Jika namun nyekel senjata abdi labuh. Marukana babari kitu nembakkeun pistol teh. Dikitukeun teh da nu can biasa mah labuh da berat. Misina dina film aya nembak bari si goler teh. Diga nu heueuh nya eta mah film. Kenyataannya enggak bisa. Nah, umat Islam itu tidak punya senjata. Tidak punya fasilitas, datanya ada di mereka. Tong di beja-beja, di BIN nama. Sudah ada di pemerintah semua. Ibu waktu mau mengaktifkan nomor handphone harus pakai apa? KTP dan KK. Berarti datanya sudah masuk. Lalu dituduh umat Islam jangan sewenang-wenang. Yang biasa melakukan sewenang-wenang itu bukan orang miskin. Orang miskin mah paling maling naon? Maling sendal. Mun kapangi? Buku. Ya. Tapi yang punya fasilitas, akses dan sebagainya, wah Pak, malingnya tidak seperti orang miskin. Di belakang layar.
teu kapanggih. Make dasi deui jeung make jas. Kemudian setelah ditangkap pakai rompi lagi. Lalu dadah, saya adalah gitu kan? Itu sesuai dengan pepatah Arab. Dulu kalau ada orang yang mengatakan man azza baja, ditangkap. Karena menyindir baj. Apa baj teh? Badan amil zakat. Baj itu badan amil zakat. Kalau bahasa Arabnya bazza. Bazza itu berlaku sewenang-wenang. Nggak ada bu orang miskin maling orang kaya miliaran. Nggak. Paling gak sekarung. Paling orang miskin mau kata gitu kan. Nah jadi salah alamat kalau umat Islam dikatakan melawan sewenang-wenang kepada penguasa. Dan kita mohon maaf tuh, harus saya sampaikan. Rasulullah mengatakan begini, selama pemimpin kita muslim, sholat, saum, tidak melarang sholat, tidak melarang saum dan sebagainya. Kalau ada sesuatu yang kariha min amirihi syai'an, kita merasa tidak suka. Kita merasa didolim katakanlah. Kemarin ribut Omnibus Law, BPJS iuran naik, apalagi listrik naik dan sebagainya. Pokoknya kita merasa didolim. Kata Rasulullah, falyasbir, sabar. Apa sabar itu? Bukan dia, minimal ngasih nasihat. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi denge cenah ustaz, tidak didengar nasihat masukan kita, tunaikan hak Allah. Dan meskipun Bapak tidak memilih paslon nomor 1, Bapak tidak memilih paslon nomor 1, temilih Bapak Jokowi milih nate Prabowo baheula teh. Ketika dilatih wajib semua berbaiat. Cirina naon? Mayar pajak daek teu daek. Kan baiat eta teh. Kenapa kita bayar pajak? Sieun naon? Sieun ditilang, jeung sieun ditutup. Itu artinya baiat. Kita bikin KTP tidak? Bikin. Bayar listrik? Iya. Bayar BPJS? Iya, itu baiat namanya. Siapa yang keluar dari pemerintahan yang sah, itu matinya seperti mati jahiliyah. Sekali lagi, sekarang umat Islam kita semua merasa didolim, merasa didolim. Tidak boleh Pak kudeta, memberontak seperti PKI, nggak boleh. Harus sabar dan harus amar ma'ruf nahi munkar. Gitu ya? Baik. Padahal sumbangan Islam begitu besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau nggak ada Pak Nasir Pak waktu itu, Muhammad Nasir yang menyatukan kesatuan Republik Indonesia ini sudah berpisah-pisah, terpecah-pecah. Itu Muhammad Nasir jasanya, salah satunya. Nah kemudian kalau tidak ada jihad Pak, Belanda, Sekutu, Jepang, PKI nampaknya berhasil menjajah Indonesia. Sekalipun strategi mereka, rencana mereka apik, tapi Allah membongkar dan memberikan kemenangan kepada mukmin. Nah, yang ingin saya soroti, barangkali iman inilah yang perlu disiram kembali. Bapak setiap mau sholat isya ngantuk tidak? Ngantuk. Setiap mau sholat tahajud? Ngantuk. Setiap mau sholat subuh? Ngantuk. Yang menggerakkan fisik kita untuk sholat tahajud, untuk sholat subuh, untuk sholat isya berjamaah itu bukan fisik Pak. Apa beratnya sih mengangkat tangan? Sabaraha kilo ya. Mising nu badak oke awakna ngangkat lengan pasti kieu. Paling meuneunan anu nepi mah kieu maksudnya da kahalangan ku beuteung. Seberat-beratnya tangan tidak akan lebih dari 5 kilo. Tapi eta beratnya banyak. Eta panon kicep berat teu? Berat.
Yang menggerakkan mata kita terbuka ketika sholat itu Allah, tenaga iman. Ada enggak orang yang setelah sholat tahajud ngesang nyeri awak? Ayat itu. Rasulullah dan para sahabat di Mekah, tahajud itu wajib Pak pada waktu periode Mekah. Ketika hijrah ke Madinah tahun kedua Hijriah, berubah statusnya, tahajud itu menjadi sunat. Tahajud itu menjadi sunat. Nah, ketika tahajud diwajibkan kepada Nabi dan para sahabat, terlihat kaki Rasulullah bengkak. Bengkak. Gara-gara beratnya tahajud. Beratnya tahajud. Wajib Pak. Kalau kurang tunduh, tetunduh, daek te daek, kapaksa te kapaksa, kudu sholat Isya. Kudu sholat subuh. Isya waktuna tunduh, subuh waktuna tunduh kene. Nah, pernah tidak Bapak Ibu kita menyadari yang menggerakkan itu bukan fisik tapi iman. Makanya kenapa ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu yang membangunkan bukan alarm. Alarm di handphone saya itu jam 2.30. Udah biasa itu. Tambah jam 2. Bisi telat. Apalagi besok saya mau ke Ciganjur besok subuh. Tapi ternyata yang membangunkan itu bukan alarm. Di iPhone, putannya tong sirik anu tengah iPhone-nya. Itu ada pengaturan jam alarm. Ternyata yang mengatur kita bukan ini. Mau di-setel alarm jam 2, mau jam 2.30, mau jam 5, atau mau setengah 6 bisa. Ternyata bawaan pabriknya handphone ini bangun tidur itu jam 6 pagi. Bangun tidur jam 6 pagi. Tetapi bisa diubah oleh saya. Mengungkapi helahan ku HP orang. Jam 2.30 diatur alarmnya. Tidak ada alarm jam 6. Jam 2.30. Bunyi Pak. Tapi sesekali tidak bunyi karena saya yang mematikan. Ternyata yang membangunkan kita tidur, yang menggerakkan kita ke sini dan sebagainya itu adalah tenaga iman, bukan fisik. Nah, hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah. Pada malam ini saya ingin mengajak kita semua di sini berintrospeksi dan mengevaluasi. Apakah kita sekarang ini masih sebatas muslim atau mukmin? Muslim atau mukmin? Gitu. Kalau berbicara tentang muslim, jelas mayoritas. Tapi kemenangan, kehidupan seolah-olah belum berpihak kepada kita. Berarti kita belum mukmin secara keseluruhan. Paham Bu? Insya Allah. Ya. Nah, insya Allah. Jam berapa? 5 menit lagi ya. 24. Jadi mari kita sama-sama berevaluasi dan introspeksi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semakin hari semakin kesini saya semakin berhati-hati dalam berbicara. Barangkali Bapak Ibu selama saya misi di sini ataupun di Darussalam, bahasa saya tidak terkontrol, menyinggung dan sebagainya. Ini bukan Idul Fitri ya. Saya introspeksi 2021 45 tahun sebentar lagi. Saya perbanyak istighfar, sayyidul istighfar, memohon maaf kepada ibu bapak di sini khususnya, umumnya kepada semua dari hati yang paling dalam. Mari kita introspeksi masing-masing. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah kesatuan umat Islam yang didorong oleh keimanan. Ya, kesatuan umat Islam yang didorong oleh keimanan. Terakhir sebelum salat Isya, jangan hanya sekedar kita mengeluh, mengkritik kepada pemerintah dan sebagainya,
tapi jangan lupa juga untuk mendoakan. Doakanlah para pemimpin, pengemban amanah. Bisa jadi Pak, bisa jadi ini adalah cerminan dari diri kita sendiri yang imannya perlu dipupuk kembali. Gitu ya. Insya Allah nanti setelah salat Isya kita lanjutkan. Sebenarnya tema pada malam ini belum sampai. Ini baru mukadimah. Saya akan menyampaikan ada satu waktu di mana kita hidup di antara kekuatan dan kelemahan, kemudian bertambah lemah dan bertambah lemah kembali. Masa atau waktu yang kuat di antara dua masa yang lemah. Intinya begini, surat Ar-Rum ayat ke-54 ini. Semakin hari, kalau sudah usia 40 tahun ke atas, itu bukan bertambah kuat Pak, tapi bertambah lemah. Bertambah lemah. Saya sendiri merasakan belikan mulai ayah. Tekaupan mulai ada. Tersinggung mulai ada. Itu 44 saya merasakan. Kemudian saya kesepian ketika tidak ada yang berani ngobrol. Dan saya mendapatkan pelajaran semakin kesini Bapak Ibu saya sendiri sekarang butuh orang untuk ngobrol, sharing. Karena fisik oke, jelas melemah. 40 ke atas sudah melemah. Mata sudah mulai rabun. Baheula mah ningali HP teh kieu. Ayeuna mah kieu. Mun ningali ibu-ibu nu geulis teh baheula mah molotot, ayeuna mah itu kan sudah mulai berkurang. Melemah. Jadi saya kenapa sekarang banyak bertapakur dan introspeksi, kemudian mawas diri dan membaca, merasakan perasaan orang tua. Ya, saya ternyata bertambah tua, menua. Semakin hari bukan semakin sehat, tapi bertambah melemah. Nah, ditambah lagi dengan banyak ulama meninggal, guru saya, orang tua saya meninggal, itu semakin hari jadi pelajaran. Nah, sampai timbul kesimpulan sementara, berbahagialah kalau ibu dan bapak sekarang mengalami masa tua. Kemudian kan soal sifat belikan babarian menyada ya mah biasa. Tapi ibu bapak sekarang sudah semakin tua, semakin sadar bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya itu bukan di sini, tapi di akhirat. Kekecewaan, kekesalan, kemarahan, kejengkelan sekarang harus diterima, harus disikapi. Tapi nanti jangan sampai kita kecewa, kesal dan marah terhadap diri sendiri di hadapan Allah. Kalau saya melihat pemandangan di medsos, Bapak juga pasti melihat. Terakhir juga saya tadi ngobrol dengan sesepuh di sini. Di Bandungan Panasaran. Maksudnya di Bandungan teh, kalau tidak diperhatikan, tidak dibuka nih Facebook, Instagram, Twitter, WA, bikin penasaran kan? Tapi setelah dilihat, kadang-kadang merusak hati, kadang-kadang ada pesimis, ada optimis. Nah, terakhir Bu, karena sudah jam 8, sebaik-baiknya harta nanti pada saat fitnah, pada saat banyak kerusuhan, pada saat bingung mana kawan mana lawan,
Kata Rasulullah, sebaik-baik harta itu adalah seekor kambing yang digembala di pinggir-pinggir gunung. Dia lari ke pegunungan. Kalau sekarang mah bikin pila, ngebon, tani gitu ya. Kalau dulu mah digambarkan mengembala kambing. Ternyata alasannya luar biasa. Ketika ingin menghindar dari hiruk pikuk, fitnah, kekacauan, kezaliman terhadap agama. Kata Rasulullah, dia pergi ke gunung, meninggalkan hiruk pikuk dunia. Kalau orang kota mah pindah ke gunung ya Pak. Kalau di sini sekarang ke Arjasari, Pengalengan, ke Lembang. Kalau Lembang kota ya. Arjasari apalagi. Pengalengan yang ke sana ke gunung. Waktu saya kemarin ke Cimaung, ke Cigoong. Talun terus ke atas. Dan ketika kita sholat di sana, melihat pemandangan gunung. Ketika saya berada di Manglayang, melihat pemandangan kota Bandung. Di senja hari, di malam hari, sunyi, sepi. Dan kata Rasulullah ini, kambing yang digembala itu, harta yang paling baik. Kebun yang kita cocoki, yang kita tanami, yang kita pagar, demi menyelamatkan diri, keluarga, dan agama. Mau protes, ditangkap. Dianggap anti pemerintah. Melawan, apalagi nyindiran seetik, ditewak. Ujung-ujungnya dibubarkan. Berarti harus cari aman. Dan untuk mengamankan diri, keluarga, dan agama, kata Rasulullah, nanti akan banyak orang yang pergi ke gunung. Saya melihat mantan pejabat. Mereka ada yang bersyukur, Bu. Alhamdulillah saya dicopot dari jabatan ini. Andai kata saya tidak dicopot, saya ditekan terus. Jadi ibu bapak harus memahami, kita mah bebas ngaji di sini. Bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada tekanan, punya mobil, punya rumah, punya perusahaan, tidak ada KPK. Ya kan? Mau transfer nih dari agen, nggak akan diperiksa oleh KPK. Yang di sana Pak, di atas. Kalau ada transfer tapi di luar kebiasaan, langsung dicurigai. Makanya sekarang, begini Bu, ada cara pengiriman uang bukan lewat transfer tapi cash. Dia nyewa mobil ambulan. Di dalam ambulan itu ada keranda. Ditutup dengan kain, isinya uang. Lebih kurang waktu ngobrol dengan yang bersangkutan, dia mengirim uang 250 miliar untuk biaya kampanye calon bupati anaknya. Dan dia berpesan begini, Nak, nih ini uang dari Bapak, 250 miliar. Bapak restui kamu mencalonkan bupati. Tapi Bapak berpesan kamu jangan korupsi. Kalau mau korupsi, gunakan saja uang ini 250 miliar untuk kamu. Untuk menjadi bupati, kampanye biayanya 250 miliar. Belum dari partai 100 miliar. Terakhir, kades, kepala desa, ada yang habis 2,5 miliar. Terakhir sekali, bansos. Dipotong per paket 10.000. Berapa triliun? Nah, wajar kalau kata Rasulullah, harta yang paling baik itu seekor kambing yang digembala di pinggir-pinggir gunung. Demi menyelamatkan diri, keluarga, dan agama dari korupsi, dari riswah, sogok menyogok, tender proyek. Pak, jangan disangka dapat tender proyek itu miliaran gratis.
harus ada uang pi. Uang pi-nya lebih kurang ratusan juta. Mau dibeja-beja. Ratusan juta dapat proyek miliaran. Untungnya lebih kurang 5 miliar. Itu kan sudah biasa. Ya kan? Kemudian Bapak supaya tidak ditutup oleh pemerintah, pajak dinaikkan, diturunkan. Dinaikkan. Kalau beli rumah dinaikkan, diturunkan. Kalau beli rumah. Orang kita mah diturunkan. Tapi kalau mereka dinaikkan, biar harga jual tinggi, mahal. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sekarang punya sawah, punya kebun, punya ladang di gunung-gunung, itu nanti dianggap harta yang paling baik. Bukan rumah di kota, bukan apartemen di kota, tapi di gunung. Tapi sekarang gunungnya sudah penuh dengan perumahan. Terakhir saya ke Gunung Malayang. Tanah pinggir jalan di Gunung Malayang sudah ada yang 2,5 juta per meter. Bukan per tumbak. Jauh Pak. Mobil abdi ge nepi ka kikituan. Data naik. Lain mobil motor. Mobil mah ada biasanya. Rumah urangna. Itu di Gunung Manglayang. Daerah timur. Tanah sudah mahal. Nah mereka kaum kafir sebelum beli tanah datang ke BPN. Datang ke Dinas Tata Ruang dan Kota. Arjasari itu rencananya mau seperti Jatinangor. Ada tanah sekitar 2.000 meter yang dihibahkan. Dan ketika saya lihat survei ke sana, di belakang tanah yang dihibahkan itu sudah dimiliki oleh orang-orang kafir. Parahyangan dan sebagainya. Mereka sudah membeli tanah-tanah untuk pembibitan misionaris. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya tanah di gunung-gunung, jangan dijual. Kecuali kepada muslim. Kumaha Ustad lamun teu boga taneuh cicing we. Nu aya jaga salamatkeun. Ya. Itu barangkali pesan untuk melawan, mempersiapkan generasi kita. Di tengah pandemi COVID-19, wallahu alam sampai kapan. Mungkin di antara putra-putri kita ada yang jadi pemimpin masa depan, ada yang jadi politisi, ada yang jadi ekonom, ada yang jadi ahli hukum, ada yang jadi ulama, ada yang jadi ustadz. Siapkan saja. 5 tahun, 10 tahun kita mungkin sudah tidak ada di dunia lagi. Mudah-mudahan kita punya generasi, kata Quran, ini kata Quran, faja'ahum mim ba'dihim khalafun aqamus shalah. Kita berharap generasi khalaf yang di kemudian hari, generasi terbaik yang cirinya adalah menjaga, merawat sholat dulu. Yang didasari dengan keimanan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat yang kita lakukan tadi berjamaah bukan sekedar ruku dan sujud, tapi di sana ada kebersihan, kerapihan, kepatuhan, kepedulian kepada makmum. Imam jangan mentang-mentang hafid Quran terlalu panjang bacaannya. Imam selesai sholat berjamaah menghadap ke makmum. Pelajarannya adalah seorang pemimpin mesti memperhatikan makmum. Baik yang di kanan, di kiri, di belakang, tanpa memandang dan melihat status sosial. Maka dengan demikian, apabila sholat sudah dipraktekkan dalam muamalah, insya Allah Allah akan memberikan kehidupan yang baik, kemenangan, dan tidak akan ada celah bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan di mimbar yang singkat ini jadi bahan introspeksi bagi diri kita semua.
seraya kita menunaikan hak Allah, ya. Selama kita belum bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara di negeri yang tercinta ini, tunaikan saja hak Allah. Mari kita tahajud minimal seminggu sekali, maksimal seminggu 7 kali, minimal sebulan sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali taraweh, gitu kan? Kalau tidak tahajud, jangan lupa rawatib, qobla duhur, sebelum duhur, sesudah duhur, bada maghrib, bada isya, sebelum subuh. Ternyata rawatib pun ketinggalan duha. Ada kekuatan di sana. Kalau kita melaksanakan sholat sunat, ada energi yang baru. Ditambah, seriusan. Ditambah tenaga yang baru. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi bukan tenaga fisik, Pak. Bukan tenaga fisik. Meskipun Bapak hujanan, keanginan, kepanasan, dibantu oleh Allah. Serius itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah menua, bertambah tua, bertambah soleh. Yang baru menua seperti saya, mudah-mudahan sabar. Dan mudah-mudahan tidak belikan, tidak pundungan, tidak baperan, tidak lebay, dan sebagainya. Tapi mampu menghadapi tantangan dan ujian yang semakin hari semakin banyak. Terutama bagi generasi penerus. Anak kita butuh tauladan, butuh contoh dari orang tua. Tahan doa ibu dan bapak dari doa yang buruk terhadap anak-anak kita. Bisa jadi anak kita soleh. Paling pahit adalah ketika kita meninggal dunia. Tapi kalau sekarang soleh, alhamdulillah, hakikatnya yang menyolehkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.